Oke guys, welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber? Semoga kita semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat saja, baik-baik selalu, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Oke guys, permasalahan aplikasi pinjaman uang online hari ini emang masih menjadi topik yang cukup menarik untuk dibicarakan. Efek pandemi COVID-19 sampai dengan saat ini memang masih sangat memukul sektor perekonomian yang menyebabkan banyak masyarakat yang kekurangan penghasilan tentunya. Aplikasi pinjaman uang online hari ini menjadi pilihan strategis dari masyarakat untuk mencukupi kebutuhan finansialnya. Namun, akibat kurangnya literasi masyarakat tentang aplikasi pinjaman uang online menyebabkan banyak masyarakat yang menjadi korban aplikasi pinjaman uang online ilegal. Metode penagihan yang mereka lakukan dengan cara menyebar data, teror, fitnah, intimidasi menyebabkan banyak masyarakat yang dirugikan, mulai dari dipecat dari pekerjaannya, keluarganya berantakan. Ada bahkan yang sampai bercerai-berai. Yang lebih ekstrimnya lagi, ada yang sampai dengan stres, depresi, dan memutuskan untuk mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri. Tentu hal ini sangat miris ya, di tengah kesulitan badai perekonomian akibat COVID-19. Ada pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan dari keadaan ini dengan cara memberikan produk-produk aplikasi pinjaman uang online ilegal di tengah kesusahan masyarakat. Oke guys, di video kali ini aku ingin nge-share kepada kalian tentang sebuah berita press release yang dilakukan oleh OJK bersama dengan Bank Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kominfo, dan Kementerian Koperasi UKM dalam pemberantasan pinjaman online ilegal. Hal tersebut disepakati pada 20 Agustus tahun 2021 di Jakarta, akibat menanggapi banyaknya informasi dari masyarakat yang dirugikan oleh pinjaman online ilegal. Jadi ada beberapa poin-poin penting yang akan saya bacakan di sini, bahwasanya SWI akan menjalankan program edukasi kepada masyarakat untuk menggunakan fintech lending yang terdaftar atau berizin di OJK dan mencegah masyarakat memanfaatkan pinjaman online yang ilegal. Jadi di sini SWI menghimbau buat para masyarakat yang ingin menggunakan aplikasi pinjaman uang online, harap gunakanlah yang pinjol yang legal. Jangan yang ilegal demi untuk melindungi diri agar tidak dirugikan di kemudian harinya. SWI juga melakukan cyber patrol ya, dengan melakukan pemblokiran rutin situs dan aplikasi pinjol yang ilegal. Mereka juga menertibkan koperasi simpan pinjam yang menawarkan pinjaman online, melakukan pelarangan payment gateway, dan melakukan proses hukum terhadap pinjol ilegal. Gubernur BI juga menyampaikan bahwasanya dia berkomitmen untuk melarang PJP, penyedia jasa pembayaran, dalam menjalankan bisnisnya anti pencucian uang dan PJP non-bank, yaitu untuk tidak bekerja sama dengan memfasilitasi penyelenggara pinjaman online ilegal. Kominfo juga menyatakan kemajuan sektor teknologi finansial, terutama peer-to-peer lending atau platform pinjaman online, merupakan sesuatu hal yang membanggakan. Namun, kita harus berhati-hati karena semenjak tahun 2018 sampai 17 Agustus 2021, Kementerian Kominfo telah memblokir sekitar 3.856 konten terkait fintech yang melanggar peraturan perundangan, termasuk platform pinjaman online tanpa izin ilegal, ujarnya. Menteri Koperasi dan UKM juga menegaskan aktivitas pinjaman online ilegal yang mengatasnamakan koperasi simpan pinjam KSP tentu dapat memperburuk citra koperasi ya. Pihak Kementerian Koperasi akan melakukan pembinaan koperasi, penguatan fungsi kawasan koperasi, dan peningkatan literasi koperasi simpan pinjam. Hal ini bertujuan agar masyarakat tahu nilai-nilai yang dimiliki oleh koperasi. Pihak kepolisian, Jenderal Listio Sigit Pranowo mengatakan bahwa periode tahun 2018 tahun 2021
Polri telah melakukan 14 penegakan hukum pinjaman online dengan berbagai modus operandi yang merugikan masyarakat. Pernyataan bersama ini merupakan salah satu wujud kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat guna memberikan rasa aman bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang mengalami tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19, kata Kapolri. Pernyataan bersama dalam rangka meningkatkan kewaspadaan atas penawaran pinjaman online ilegal dan memperkuat upaya pemberantasan pinjaman online ilegal, serta berdasarkan nota kesepahaman tentang koordinasi pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpun dana masyarakat dan pengelolaan investasi, Otoritas Jasa Keuangan Bank Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia menyampaikan pernyataan bersama sebagai berikut. A, yang pertama itu pencegahan, memperkuat literasi keuangan, memperkuat program edukasi, memperkuat kerjasama, melarang perbankan untuk memfasilitasi aplikasi pinjaman online ilegal. B, poin B adalah penanganan pengaduan masyarakat, yaitu membuka akses pengaduan masyarakat. Yang kedua, melakukan tindak lanjut pengaduan masyarakat. C, penegakan hukum, melakukan proses hukum terhadap pelaku pinjaman online ilegal. Yang kedua, melakukan kerjasama internasional dalam rangka pemberantasan operasional pinjaman online ilegal atas lintas negara. Oke teman-teman, itu adalah pernyataan bersama OJK, Bank Indonesia, Kepolisian, Kominfo, dan Kementerian Koperasi UKM dalam pemberantasan pinjaman online ilegal. Emang permasalahan aplikasi pinjaman uang online yang ilegal ini per hari ini memang sudah cukup sangat membawa banyak korban ya. Dan cukup meresahkan sebenarnya. Jadi buat kalian yang hari ini ada bermasalah dengan aplikasi pinjaman uang online, tetap tenang, tetap berpikir positif, seperti biasa, jangan melakukan hal-hal yang justru nanti akan merugikan diri kalian sendiri, orang lain, dan tentunya orang yang kalian sayangi. Hal tersebut selalu saya ucapkan berulang-ulang, karena memang itu adalah kunci pokok awal agar kita bisa melewati fase-fase sewaktu kita diteror, difitnah, diintimidasi oleh pihak aplikasi pinjaman uang online. Sembari kita menunggu pemerintah dalam melakukan penegakan terhadap pinjol yang ilegal ini, mari kita dukung bersama-sama, kita support pemerintah untuk terus membantai, menghabisi aplikasi pinjaman uang online yang ilegal ini, yang telah banyak memakan korban tentunya. Oke teman-teman, sekian video saya kali ini, semoga video ini memberikan manfaat buat kita bersama. Semoga kita terhindar dari mara bahaya aplikasi pinjaman uang online. Saya ucapkan terima kasih. Oke. I'm signing out. Peace.